Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Terima kasih. Oke anak-anak, di sini sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu punya ice breaking untuk kalian. Nah, biar apa? Biar kita itu refresh, biar kita tidak tegang ya, tetap relax dalam mengikuti pembelajaran. Oke, ice breakingnya adalah bersemangat, tetap semangat. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ada hari ini yang tidak berangkat, tidak hadir. Berangkat semua ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak, di sini sebelum Ibu melanjutkan materi kita, untuk minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan dengan materi apa unsur kebahasaan dalam tes laporan observasi. Nah, dari kalian adalah yang masih ingat dari unsur-unsur tersebut itu ada 2 kalimat, yaitu kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan. Definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu hal secara umum, biasanya menggunakan kata adalah. Ya. Deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri spesifik suatu objek. Oke, jawabannya benar. Berarti masih ada yang ingat ya untuk materi yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kita mempelajari dengan tema struktur tes laporan hasil observasi, yang mana tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak itu harus dapat memahami pengertian dan tujuan teks dari laporan hasil observasi. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, siswa atau anak-anak itu mampu menyusun teks laporan hasil observasi dengan struktur yang tepat. Nah, apa sih itu Bu? Kita harus mempelajari dari struktur teks laporan. Nah, untuk kita mempelajari struktur teks laporan itu ada tujuannya ya, ada manfaatnya, yang mana itu dapat memotivasi terhadap kalian. Nah, ketika kalian sudah mengamati objek yang kalian amati, maka dari itu struktur teks observasi tersebut itu dapat meningkatkan komunikasi kalian, yang efektif, ya, dapat mengasah keterampilan berpikir yang analisis dan juga kreatif. Nah, itu dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, silakan tetap fokus mendengarkan dan juga mengamati dari materi yang nanti Ibu berikan. Oke? Ya, masih semangat ya? Masih. Oke. Nah, di sini Ibu akan menerangkan dengan tema pembelajaran kita, yaitu struktur teks laporan hasil observasi.
yang jelas mengenai objek yang kita amati. Yang ketiga yaitu menyajikan data secara sistematis dan juga objektif. Nah, yang ketiga untuk strukturnya apa saja? Yang pertama ada pernyataan umum yang mana itu bisa memuat informasi tentang objek yang kita amati, terus menjelaskan bagian-bagian yang kita amati secara detail, ya, secara detail. Yang ketiga yaitu menguraikan kegunaan atau manfaat dari objek yang kita amati. Baik. Nah, observasi itu apa? Tindakan kita mengenai apa sesuatu hal objek yang kita amati itu secara mendalam. Oke, dari tujuannya untuk apa sih Bu kita kok harus mengamati objek tertentu, harus kita deskripsikan. Ya, tujuannya itu adalah apa? Memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Nah, contohnya misal ya nanti Ibu akan berikan kalian tugas ya, kita bisa keluar ke luar kelas untuk kita mengamati objek yang ada di luar kelas. Nah, nanti setelah kamu amati objek tersebut, kalian baru bisa mendeskripsikan dari struktur teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu sih dari teks laporan observasi? Yaitu teks yang memberikan tadi informasi secara detail, secara akurat dari hasil pengamatan kita, ya kan? Terus tujuannya yaitu tadi ya memberikan tujuan atau manfaat informasi secara akurat, ya. Nah, untuk ciri-cirinya, ciri-ciri dari tes observasi tersebut yaitu tadi bersifat objektif, ya harus objektif ya, maksudnya adalah sesuai dengan fakta. Apa yang kamu amati tidak usah kamu ini sesuaikan benar-benar dari apa yang objek yang kamu amati, harus sesuai fakta. Yang kedua disusun secara sistematis. Yang ketiga itu memberikan informasi secara umum tentang objek tertentu, dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Nah, untuk struktur tes laporan observasi tadi ya yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada pernyataan umum, ada bagian, dan juga ada deskripsi manfaat. Nah, sekarang nih ya, kalau contoh di sini kita mengamati dari objek binatang kucing. Nah, setelah kamu melihat kucing, coba deskripsikan kucing itu bagaimana, termasuk hewan karnivora apa hewan apa omnivora. Hah? Ada yang bisa menjawab? Termasuk karnivora. Nah, terus dari bulunya bagaimana, bentuk tubuhnya bagaimana. Setelah kamu melihat kucing, oh kucing itu seperti ini, kamu tulis hasilnya secara detail dan akurat sesuai dengan keadaan kucing tersebut. Oke? Ya, di sini Ibu akan ajak kalian kita coba amati objek yang ada di luar kelas. Silakan membawa buku dan pensil ya, kita amati. Ayo. Baik, nah karena kalian sudah mengamati, sudah menulis struktur teksnya, silakan dari kalian ada yang mempresentasikan hasil dari
Habis itu objek tadi setelah sesuai yang fakta, apalagi selain dari daun berwarna hijau. Dan terima kasih karena sudah mempresentasikan ke depan. Silakan kembali. Oke, baik anak-anak. Nah, saat kalian mengamati dan melaporkan dari hasil observasi kamu. Nah, di sini ya, kalian sudah membuat tugas yang sudah ibu berikan. Ya, terima kasih. Meskipun masih banyak kekurangan, alangkah baiknya nanti di pertemuan selanjutnya kita kembali lagi mengulas materi untuk mengamati objek-objek yang ada di lingkungan kita. Setelah itu kita tulis dari struktur teks laporan tersebut. Baik, nah kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwasanya kita mengamati sesuatu hal atau objek tertentu tidak hanya kita hanya melihat. Nah, melihat, mendengarkan, mengamati harus saling terkait. Karena apa? Dari objek-objek tertentu yang kita amati itu membuat kalian bisa mempelajari dari struktur teks laporan hasil observasi tersebut agar dapat meningkatkan kemampuan kalian dalam berpikir, meningkatkan dalam kemampuan komunikasi yang efektif dan juga dapat mengasah keterampilan kalian berpikir analisis dan juga kreatif. Jadi ketika kalian melihat sesuatu tidak hanya melihat saja, tapi kalian juga sudah bisa mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Baik anak-anak.